pernah mendapat keluhan dari UMKM yang paling berat apa? Kalau dalam segi membangun bisnis ini dari pandangan teman-teman Itu kayak sepi peminat. Oh, sepi peminat. Ya kita nawarin kayak solusinya itu mulai dari tempat yang kurang strategis ataupun pelayanan, fasilitas. Kan mungkin UMKM ini nggak nyediain wifi tuh. Padahal kan anak-anak kampus itu nongkrong ya sambil wifi-an ya. Mungkin kita kasih solusi itu. Di channel YouTube Catatan Kuliah Sandiwara Kehidupan Sarjana. Kali ini saya kedatangan dua teman mahasiswa dari program studi agribisnis. Ada namanya Lintang dan Bina Kertendai. Bina. Oke. Saya manggilnya Lintang sama Bina aja ya. Kita akan mengupas tentang program studinya mereka yang sekarang dipakai sama Lintang, Himagri. Kalau nama himpunannya Himagri, program studinya agribisnis. Pertanyaan awal, santai dulu kita. Kenapa teman-teman kedua ini memilih agribisnis? Bisa aja. Ya, Saya sih jujur aja, saya untuk kuliah ini awalnya emang ada niatan. Tapi saya punya teman juga yang kuliah UTM, jadi saya nanya-nanya, ya apa sih yang cocok untuk saya untuk kuliah? Ini saya milih ini, dan juga untuk saya juga lihat di saya jenjangnya juga, jadi saya milih untuk studi. berarti dari home. Ya, Home-nya memilih agribisnis. Oh gitu. Kalau dari siapa? Bina. Bina. Kalau dari saya sendiri itu Mas, awalnya nyari-nyari program studi yang aku ini kan IPA SMA-nya. Terus kan kalau mau UTBK itu harus saintek gitu. Tapi aku berminat itu di bagian manajemen bisnis gitu. Terus aku nyari-nyari di internet jurusan saintek yang nggak terlalu terjun ke dunia hitung-hitungan gitu. Jadi ada manajemennya, nggak ke pertanian dan nggak ke teknik gitu. Ketemu yang namanya agribisnis. Lihat-lihat, ternyata agribisnis ini belajarnya gak seluruhnya pertanian, gak seluruhnya bisnis gitu. Jadi balance gitu dua-duanya. Jadi saya ngambil jurusan itu. Mempelajari jurusan saya enggak? Tentang kelautan. nggak ada. Enggak ada. Enggak masuk. Itu alasan mereka. Dan untuk teman-teman yang mungkin yang melihat ada anak-anak SMA nih yang mau kuliah, kenapa harus memilih agribisnis? Kalau teman-teman milih, jadi soalnya lain UTM kan juga awas, dan juga jenjangnya mungkin Akreditasinya A. Oke. dan juga jenjangnya buat ketika lulus tuh banyak juga lapangan kerja sampai lowongan yang, jadi buat teman-teman yang mau minat silakan kami tuh. Oke. Ya. Oh, tadi saya lupa kenali dia. Mereka berdua, kalau Lintang ini sebagai ketua di himpunan di agribisnis, Bina itu wakilnya, ya. Iya. Oh gitu. Oke. Nah, belajar tentang apa saja di agribisnis? Oh ya, gimana? Kalau dasar-dasarnya yang awal itu masih semester 1 nih, masih belajar tentang matkul-matkul dasar ya Mas, kayak Pancasila masih dipelajarin, bahasa Indonesia dan lain-lain lah, matkul pelajaran itu wajib ya. Wajib. Terus sembari ke semester 2 itu mulai belajar tentang dasar-dasar pertanian, mulai tentang ilmu-ilmu tanah, tapi dibarengi juga pelajaran-pelajaran agribisnisnya yang di bidang bisnisnya, jadi nggak cuma di bidang agrinya. Dan sampai nanti semester lewat semester 3 itu kayak matkul-matkul pertanian itu menghilang gitu, jadi menuju ke matkul-matkul bisnisnya, kayak mulai dari manajemen pemasaran, manajemen produksi, belajar akuntansi juga. Jadi awalnya itu memang dibaleni sama pertanian-pertaniannya, tapi nggak terlalu mendasar gitu, nggak terlalu menjerumus. Jadi dasar-dasar atau baru pas semakin lama itu hilang. Jadi belajar ke pemasaran, bisnis internasional, lebih ke arah bisnis lah gitu. Saya tertarik dengan yang dibicarakan Bina tadi soal ilmu tanah. Ilmu tanah ini mempelajarin apa? Ilmu tanah itu mempelajari kayak kandungan unsur haranya yang dalam tanah, pH tanah ini cocok untuk tanaman apa gitu. Tapi dasar-dasarnya aja gitu, nggak terlalu mendalam. Tanah itu berarti ada pH-nya ya? Ya, ada. Jadi ada di dalam tuh juga ada kandungan jadi lapisan pertama itu apa? Gitu.
Saya baru tahu, saya kira ada di air saja PH itu. Oh, terlalu kecil ini. Nah, selain belajar soal itu, soal yang dijelasin oleh Bina, tentang praktikum yang ada di agribisnis sendiri itu, apakah semua mata kuliah itu ada praktikumnya atau mata kuliah tertentu aja yang ada praktikumnya? Alhamdulillah kalau saya lihat itu dari kita nih lebih enak daripada yang lain, dari ilmu kelautan, MSP itu karena dari kita juga bisa ngetik mas, ketik jadi tulis apa, laporannya juga tulis tangan dan juga nggak begitu dalam juga, cuma Formalitas. cuma beberapa matkul aja yang ada praktikum. Bukannya laporan itu formalitas ya? Enggak. Jangan dicontoh yang jelek. Nah itu belajar tentang cara menulis untuk nanti teman-teman semua di skripsi itu ataupun buat laporan PKN. Oke. Praktikumnya agribisnis, berarti juga ada tentang jualannya juga. Iya, jualan. Pemasaran. Pernah pemasaran seperti apa yang pernah teman-teman lakukan? Itu. Kalau untuk pemasaran itu biasanya mendampingi UMKM sekitar kampus. Jadi UMKM dibentuk kelompok nih biasanya. Terus cari UMKM yang di sekitar kampus, bisa pokoknya UMKM seperti jualan telur gulung atau tahu tek atau apapun itu. Jadi kita dampingi, kita gunakan yang kayak pelajaran yang diajarkan dosen kayak analisis SWOT. Terus kita cari itu gimana omsetnya mereka, kita wawancarain. Mungkin kalau bagian pemasarannya di situ sih mas. Itu sekedar wawancara atau kita juga memberikan solusi ketika mereka punya masalah? Itu kita juga memberikan solusi mas ketika mereka punya masalah. Cukup baik berarti ya. Soalnya saya selama di kelautan, saya teman-teman, bukan kelautannya yang jelek, enggak. Kelautan tetap baik. Gak jadi nanti jadi konotasi yang jelek. Selain terhadap UMKM, terhadap apa sih ya teman-teman lakukan? Atau di teman-teman agribisnis ini punya bisnis sendiri yang dikembangkan? Bisnis gak ada, tapi itu juga biasanya nggak mendampingi kelompok tani yang di desa-desa yang emang butuhkan kayak ilmu kita serapin ke teman kakak apa bapak Indonesia, kita cari tahu nih di dan ini minim apa gitu, jadi kita kasih solusinya. Kami juga bisa mendampingi di sana juga mas. Oke, diberikan pembelajaran itu. Jadi interview juga di sana, kita juga cari masalahnya apa, kenapa ini terjadi, dan kami juga kasih solusinya. Oke. Oh, sangat keren. Saya baru tahu itu agribisnis sampai sebesar itu lingkupnya. Nah, selain itu tadi kan mendampingi UMKM, mendampingi kelompok tani, atau ada lagi selain dua itu? Sejauh ini masih itu. Sejauh ini masih. Itu. Terus sebenarnya ini sepak terjangnya nanti ketika lepas dunia perkuliahan masuk menjadi apa sih agribisnis ini? Atau membuat membuat bisnis seperti teman-teman kelompok UMKM itu, atau seperti apa? Kalau dari saya mas ya, saya juga lihat dari rata-rata juga yang udah lulus, emang ada yang buka usaha, ada yang juga bikin kayak pertanian juga, kayak dia bikin melon, semangka gitu. Jadi ada juga dia masuk ke bisnisnya pemasarannya juga itu mas. Gitu. Ya. Ketika semester tua apa yang dilakuin teman-teman agribisnis? Tua itu maksudnya semester 6, 7, 8 lah. Maksudnya yang dilakuin itu kan, kalau tadi kan belajarnya soal UMKM di awal-awal kan ya, pemasaran dan lain sebagainya. Ada tahapan lagi nggak setelahnya itu? Yang dari dijelasin Bina tadi kan awal dasarnya seperti apa, terus masuk tahapan pemasaran. Ada lagi nggak? Kayaknya enggak ada mas, cuman mentok di sampai pemasaran. Bentuknya sampai di pemasaran gitu. Pernah mendapat keluhan dari UMKM yang paling berat apa? Kalau dalam segi membangun bisnis ini dari pandangan teman-teman Itu kayak sepi peminat. Oh, sepi peminat. Ya kita nawarin kayak solusinya itu mulai dari tempat yang kurang strategis ataupun pelayanan, fasilitas. Kan mungkin UMKM-nya ini nggak nyediain wifi itu. Padahal kan anak-anak kampus itu nongkrong ya sambil wifi ya. Mungkin kita kasih solusi itu, terus dia mungkin buka UMKM-nya
nggak dekat kampus. Jadi target pasarnya itu kalau cuma untuk masyarakat setempat kan mungkin minim kan mas. Kalau untuk masyarakat setempat, kalau target pasarnya itu mahasiswa mungkin kan lebih meningkat gitu. Kalau saya punya problem penonton YouTube lebih sedikit, bisa ngasih solusi nggak? Teman-teman agribisnis nih. Sebisanya dikasih solusi. Ya, analisis ini. Kamera ini. Oke, masuk. Oke. Tentang agribisnis lagi. Praktikumnya kalian ngapain? Praktikum kami kebanyakan yang matkul pertanian. Jadi matkul manajemen bisnis itu praktikumnya nggak kayak praktikumnya pertanian. Kalau pertaniannya kan memang pakai laporan praktikum, memang harus menganalisis tanah atau menganalisis tumbuhan gitu. Palingnya cuman kayak nanam benih, mentok-mentok nanam kangkung mas. Nah, ada juga mas, biasanya tuh kita praktikumnya tuh kayak itu kita ke kelompok tani yang itu. Oh, itu berarti juga masuk ke praktikum. Nanti kita analisis, kita tahu, nanti kita kumpulin ke dosen, nanti kita presentasi di sana. Iya presentasi ya. Oke, gitu. Bisa dibilang agribisnis nggak sesusah. Santai. Santai mas, Aman ya, santai. aman dong, tidak boleh. Kami dia gue ya. Cari itu siap. Oke. Hal sulit apa ya? Teman-teman tadi kan bilang aman-aman aja pasti, tapi pernah ketemu hal sulit di agribisnis. Apa hal sulit yang ada di agribisnis? Kalau sulit Atau emang aman-aman banget? aman-aman aja mas. Kalau sulit nggak ada mas. Sampai Belum ada sih. belum ada ya. Belum ada untuk sahabat. Karena sampai ini nggak tahu ke depannya mungkin ada masalah gitu. Sampai angkatan saya itu pernah bilang kalau lulusan agribisnis itu gelarnya SK. Tahu SK? Sarjana kuesioner. Karena masuk. ya, banyak kuesioner. karena kebanyakan teman-teman itu mengambil judul skripsi yang persepsinya soal itu aja gitu sampai dijelasin tadi, menanyakan problemnya dialami oleh PKM atau kelompok tani itu tadi gitu. Oke. Selain di di akademik, kita juga membahas soal organisasi ya. Oke. Tadi sudah saya kasih pembuka bahwasanya mereka juga salah satu pimpinan tertinggi di agribisnis, pimpinan di mahasiswa ya, di mahasiswa. Kalau dosen tetap ada di dosen kaprodi baru lulus saja udah lupa. Oke. Nama himpunannya apa? Himagri. Himpunan Mahasiswa agribisnis. Kenapa kalian memilih untuk masuk ke organisasi? Masuk ke Himagri sendiri? Saya organisasi sih jujur waktu SMA emang saya gak pernah ikut. Ketika saya kuliah saya dulu spek, ternyata saya pengen masuk tuh, saya pengen tahu, pengen belajar juga. Ternyata saya selama setahun tahun saya ada di divisi PSDM, saya mendapatkan feedback yang bagus, dan saya juga alhamdulillah saat ini saya diamanai menjadi bupati. Jadi dari kita masuk organisasi ini juga kita bisa melatih public speaking kita, soft skill kita, bagaimana kita ngadep orang luar, dan juga masalah kita harus ngapain gitu. Feedbacknya tuh yang itu saya dapat. Berarti sekarang namanya bupati ya? Iya, Keren, bupati guys. Bupati. oh ini orang kaya. Lah, kalau dari Vina, Kalau dari saya itu alasan masuk organisasi itu saya punya prinsip mas. Kalau bodoh di akademik jangan bodoh juga di non akademik. nice. Jadi saya rasa itu mas di akademik saya itu ya pas-pasan gitu mas. Jadi nanti saya lulus kalau cuma mengandalkan akademik mungkin pas-pasan gitu mas. Jadi saya cari organisasi yang kayak dibilang saudara saya tadi Lintang, di organisasi kan diajarin yang nggak diajarin di akademik gitu. Dan awalnya saya merintis itu ya sama kayak Lintang, jadi anggota PSDM di periode sebelumnya, dan sekarang dia menaik sebagai wakil bupati. Oke. Kalau butuh di akademik, jangan butuh di non akademik. Nice sekali. Kalau butuh di percintaan, paling enggak jangan jadi jomblo yang enas. Oke. Kalian sama-sama masuk PSDM.
Ya, Ya, sama-sama. SDM itu pengembangan organisasi sumber daya mahasiswa. Singkatnya pengayoman. Iya, pengayoman. Konteks pengayoman ini biasanya dikonotasikan hal yang negatif. Pernah tahu nggak? Ya diayomi cuman cewek-cewek. lah. Saya nggak menyebut ya teman-teman. Nggak menyebut. Lintas sendiri ya menyebut. Lah, oke. Apakah itu kan konotasi hal-hal jelek yang ada di dalam organisasi? Apakah itu pure seperti itu bentuknya di organisasi atau sebenarnya nggak gitu? Kalau saya, pengalaman saya mas, emang nggak gitu sih. Itu bentuk pengayoman kita. Nah, kita ngayomin teman-teman yang emang butuh kita. Teman-teman ada masalah apa tuh lihat, habis itu kami bantu situ mas. Dan juga kan kadang kita kan dari maba-maba gitu kita bantu. Dia bingung administrasi apa, kesusahan apa, atau gak ada tempat di sini, dan kita dampingin. Sampai nggak ada tempat pun teman-teman PSDM itu mendampingi. Oke. Berarti teman-teman yang SMA yang mau masuk dunia perkuliahan jangan takut, apalagi yang merantau. Ya kan nggak salah ada yang dari Medan. Iya, saya. Gila ya. Nah, jangan takut ketika kalian merantau, kalian akan susah untuk mendapatkan tempat tinggal ataupun tidak mendapatkan teman. Gitu. Karena dengan dengan cara teman-teman masuk organisasi, teman-teman akan menjadikan semakin luas untuk mempunyai teman. Kita santai sambil minum dulu lah. Silakan diminum. Oh. Sponsor. Merokok? Enggak. Selain belajar organisasi, organisasi dan akademik, penting mana antara kedua itu? Ini dari Bina lah. Soalnya saya tertarik dengan kata-kata Bina tadi soal kalau jangan butuh di akademik, jangan butuh di non akademik. Kalau dari saya sih mas, sebisa mungkin itu dibalancekan gitu mas. Jadi nggak lebih tinggi akademik dan nggak lebih tinggi juga organisasi. Tapi kembali lagi ke tujuan utama kita kuliah ya, pasti anak-anak banyaknya beranggapan ya saya kuliah itu mau nuntut ilmu, jadi lebih banyak ke akademiknya sih mas. Tetap, tapi sebisa mungkin itu dibalancekan antara organisasi dan akademik. Apa yang kalian temukan di organisasi sehingga kalian bisa bilang organisasi itu sangat dibutuhkan? Kalau untuk saya mas, saya dapat dampaknya yaitu saya awalnya itu takut ngomong, ketika saya ngomong punya ide ini saya gak bisa ngomong. Ketika saya masuk di organisasi itu alhamdulillah saya bisa berani, saya bisa ungkapin ide saya, ngosipin saya, konsep-konsep yang saya tahu. Terus jadi kita berani melatih soft skill kita, public speaking kita. Yang awalnya saya emang takut untuk ngomong di depan banyak orang tuh, takut. Dan masuk alhamdulillah saya dapat ide. Jago ngomong juga itu ya, juga berimbas di perkuliahan pastinya kan ya. Di kelas teman-teman yang merasa takut untuk menyampaikan pertanyaan lah, kebanyakan itu sebenarnya teman-teman ini ada pertanyaan cuman susah untuk menyampaikan, ada yang takut gitu. Bisa belajar tentang public speaking di organisasi. Oke, kita akan membahas lebih lanjut soal ini, dunia pekerjaan agribisnis. Jadi apa ketika lulus dari agribisnis? Kalau lulusan agribisnis itu, kalau yang saya lihat ya mas, itu kayak lumayan luas gitu mas. Jadi nggak monoton di pertaniannya, bisa juga kerja di bank gitu mas, bisa buka usaha juga. Soalnya kan diajarin juga kayak mata kuliah entrepreneurship sebagai pengusaha gitu mas. Jadi ruang kerjanya itu lebih besar lah kalau pandangan saya. Soalnya nggak cuma di pertanian aja. Soalnya kan dia kan dalam naungan SP ya, sarjana pertanian. Orang lihat kan sarjana pertanian nih pasti petaninya. Oke. Padahal agribisnis itu ya bisa bisa kerja di bank, di perusahaan-perusahaan juga. Karena kan kita belajar manajemen, akuntansi juga kita pelajarin. Cuannya banyak banget masuk. Berarti di perkantoran bisa, Pertanian bisa, kemudian juga bisa ya. Pertanian bisa ya. Oh gitu. Nah kalau dari Lintang nih, kalau lulus besok gambarannya jadi apa? Kalau dari saya mas, saya tuh punya cita-cita, saya pengen punya peternakan ayam potong. Oh ayam potong.
Masuk. Saya juga pengen mengembangin juga di desa saya tuh kan komunitas yang tinggi tuh bunga melati. Jadi saya pengen juga ngembangin bunga melati itu bisa dikenal sama orang luas gitu. Jadi bunga melati itu bisa dibuat kerajinan, juga bisa buat lilin, minyak wangi gitu. Jadi saya pengen ngembangin itu. Soalnya saya juga punya kebun bunga melati dia. Bunga melati dijadikan lilin itu gimana? Itu waktu itu ada mas, kayak saya lihat di YouTube tuh emang ada. Jadi lilin dicampur sama melati, entah tuh diapain prosesnya saya nggak tahu. Nanti itu baunya bau melati. Kan biasanya kan lilin kan cuma bau asap gitu mas. Asap kan dia enak. Jadi lilin tuh dibayar, jadi baunya bunga melati. Panggil setan dong. Kan ada yang suka bau-baunya bunga gitu kan biasanya. Ya. Jadi itu teman-teman, luas sekali cakupannya di agribisnis. Jangan takut juga untuk masuk ke dalam agribisnis karena menurut mereka agribisnis itu perodian aman dari Main aman kisah maksud. Oke. Oke, sebelum kita akhiri, Lintang, Dina, mungkin ada satu quotes buat teman-teman dari Lintang dulu lah. Quotes tadi kan udah ada. Jangan pernah takut untuk diproses Anda. Udah cukup situ aja. Oke. Dari Bina, mungkin ada tambahan lagi. Kalau nggak bisa membahagiakan, seenggaknya jangan menyusahkan. Wah, nice. Buat teman-teman yang masih merasa punya hutang budi untuk orang tua, meskipun kita gak bakal bisa membalas budi mereka, seenggaknya itu tadi, jangan disahkan. Kalau yang udah dibiayain atau diamanahi kuliah lah, ya tuntaskan. Jangan sampai gak tuntas kuliahnya. Mungkin itu ya. Ya, nice. Terima kasih banyak Lintang, Dina atas waktunya. Sampai jumpa kembali di podcast SKS. Tonton terus channel YouTube Catatan Kuliah. Jangan lupa share, like, and subscribe. Sebelumnya saya lupa. Himakri punya ini ya, punya Instagram. Punya. Instagramnya Himakri UTM. Himakri UTM. Oke, buat teman-teman follow. Oke. YouTube juga punya YouTube. YouTube-nya apa? Punya. Himakri UTM juga. Jangan lupa juga kalau teman-teman yang kepo tentang Himakri lebih dalam lagi. Himakri bukan cuma organisasinya, tapi juga mereka akan memberikan informasi tentang perkuliahannya. Silakan cari informasi itu di IG maupun di YouTube Himakri UTM. Ada di bawah ini ya. Silakan editor nanti ditambahkan. Susah ya, kasihan. Oke, itu aja, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.